Ya. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi ini. Ustadz, ini kita melihat di kalangan para habaib itu yang mengakadkan itu adalah orang tua mereka sendiri. Apakah memang ada kesunahan dan anjuran seperti itu? Dan memang harus orang tuanya. Jelas ya? Memang harus orang Orang tuanya. tuanya. Terus kalau bukan orang tuanya siapa yang ngangkat? Kan kebanyakan kalau di ini kan diwakilkan Ustadz ya. Diwakilkan. Iya. Jadi begini. Disunnahkan untuk dihadiri orang-orang soleh. Hmm. Hadirnya orang-orang soleh itu adalah sebagai saksi. Jelas ya? Karena apa? Karena saksinya itu adalah harus orang yang betul-betul taat kepada Allah. Jadi hadirnya orang-orang soleh ini adalah sebagai apa? Saksi. Saksi. Kalau diwakilkan, mereka tidak dihitung saksi. Hmm. Akhirnya hadirnya orang soleh ini jadi seperti sia-sia. Karena apa? Karena dia hanya wakil wali. Wakil wali itu nggak ngefek apa-apa. Tetap statusnya adalah status wali. Maksudnya begini, bapaknya maling. Ya. Paham ya? Apa maling itu berarti? Fasik. Boleh enggak fasik menikahkan? Tidak boleh. Jelas ya? Hmm. Diwakilkan kepada orang yang paling soleh. Anggaplah waliullah. Hmm. Tetap pernikahannya tidak sah. Jelas ya? Kenapa? Karena wakil itu dalam bahasa fikihnya safirun mahdun. Murni perantara. Kalau saya mencontohkan di kelas itu bahasa kasarnya kabel sambungan. Tidak bisa menghasilkan listrik sendiri. Listrik tetap dari pusat. Iya, iya. Dia hanya kabel Sambungan. sambungan. Jadi kalau orang soleh itu dijadikan wakil, kurang. Paham ya? Kenapa? Karena tidak menjadi saksi. Lah kalau orang solehnya banyak, tidak apa-apa. Ketutup dengan yang lain. Yang lain. Tapi salah wis ngundang kiai mek siji kan gitu ya. Sing lihat emang biasa loh. Kan sayang kalau kalau diwakilkan akhirnya tidak terhitung saksi. Jelas ya? Nah, tapi kalau mereka tidak jadikan wakil, maka mereka terhitung saksi. Karena yang dicari itu saksinya. Saksinya. Paham ya? Karena wakil tidak terhitung saksi. Wakil tidak terhitung saksi. Jadi di situ akhirnya walinya ada dua, wali asli sama wali wakil. Dan wali wakil ini hanya seperti kabel sambungan, hanya sebuah perantara saja. Jadi kalau dalam kasusnya maling tadi itu, kalau malingnya tidak tobat, itu tidak sah pernikahannya. Kalau malingnya tobat, sah. Jadi adanya wakil seorang waliullah tadi itu nggak ngefek apa-apa dalam pernikahan. Walaupun seorang wali. Seorang Ya. waliullah, orang soleh, nggak ngefek apa-apa. Tetap Gitu. bergantung kepada wali aslinya. Tetap bergantung kepada wali aslinya. Dia hanya sebatas perantara saja. Paham ya? Hanya sebatas perantara saja. Tidak lebih dari perantara. Tapi kalau dia tidak jadi wakil, maka dia menjadi saksi. Nah, kalau dia menjadi saksi, ya Masya Allah. Saksinya adalah orang soleh. Maka, apa namanya, kalau di Hadramut itu, orang soleh dijadikan mulakin, mentalkin. Jadi, supaya ada keberkahan, dituntun. Akadnya dituntun. Wali sama suami bersalaman, dipegang tangannya oleh orang soleh, dituntun. Ayo ikuti saya. Ya. Ya fulan, ibn fulan, ibn uzawijuka. Alama amarallahu. Jelas ya? Zawwajtuka, fulana, binti. Bimahri. Kemudian suaminya juga tuntun, qabiltu, nikah, tazwijah bil mahril madkur. Kemudian diulangi lagi, ya fulan, zawwajtuka, qabiltu, tazwijah, nikah. Jadi dituntun begitu. Apa yang diucapkan oleh mulakin diikuti. Ya, si wali dituntun, si suami juga dituntun. Maka itu akan menjadi hubungan keberkahan. Jadi si orang soleh tadi itu menjadi apa? Saksi.
tujuannya adalah saksi itu. Kalau mulakin tadi ini masih ini ya, statusnya bisa sebagai saksi, Ustaz. Iya, karena dia tidak berpengaruh apa-apa di dalam akad. Ya, artinya dia kan dalam akad itu ada wali, suami dan saksi. Nah, dia jadi saksinya. Paham ya? Kalau jadi wakil, maka wakilnya wali, tidak jadi saksi. Iya, iya. Kalau kita orang awam menganggapnya kalau dinikahkan sama orang soleh jadi wakilnya walinya itu seakan-akan jadi menantunya orang itu yang udah tetap sama mantunya mertuanya sampean sendiri.